Diberikan segitiga ABC dan segitiga PQR seperti berikut. Pada dua gambar segitiga tersebut, diketahui bahwa panjang sisi CA sama dengan panjang sisi RP. Selain itu, diketahui beberapa nilai sudut dari kedua segitiga tersebut. Dapatkah kalian membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen? Bagaimanakah kita membuktikan kedua segitiga tersebut kongruen tanpa diketahui nilai panjang sisi-sisinya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang prinsip kekongruenan dua segitiga dengan perbandingan kekongruenan sudut sisi sudut. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Konjektur kekongruenan segitiga sudut sisi sudut. Pada permasalahan di awal, kita diminta untuk memastikan bahwa dua segitiga tersebut kongruen. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas kekongruenan dua bangun datar segi banyak dan cara singkat untuk menentukan kekongruenan dua buah segitiga. Dua bangun datar dikatakan kongruen apabila kedua bangun datar tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama panjang, sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Dua bangun datar yang kongruen dapat kita notasikan sebagai berikut. Segitiga merupakan salah satu contoh dari bangun datar segi banyak, sehingga kita dapat menentukan dua buah segitiga kongruen atau tidak dengan menggunakan dua syarat tersebut. Namun, ada cara yang lebih mudah atau jalan pintas untuk menentukan kekongruenan dua buah segitiga tanpa harus membandingkan semua sisi dan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian. Ada tiga cara untuk menentukan kekongruenan dua segitiga, yaitu dengan menggunakan tiga konjektur atau dugaan awal sebagai berikut. Konjektur kekongruenan sisi sudut sisi, konjektur kekongruenan sudut sisi sudut, konjektur kekongruenan sisi-sisi-sisi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita membahas konjektur kekongruenan sisi sudut sisi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas konjektur kekongruenan sudut sisi sudut. Konjektur kekongruenan sudut sisi sudut adalah aturan untuk menentukan kekongruenan dua segitiga dengan syarat sebagai berikut. Jika dua sudut dari segitiga pertama sama besar dengan dua sudut dari segitiga kedua, dan sisi yang merupakan sinar atau kaki dari sudut tersebut sama panjang, dua segitiga tersebut kongruen. Pernyataan konjektur kekongruenan sudut sisi sudut tersebut dapat diilustrasikan dengan gambar berikut. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa dua sudut dari segitiga ABC sama besar dengan sudut dari segitiga DEF, yaitu sudut A sama besar dengan sudut D, dan sudut C sama besar dengan sudut F. Selain itu, diketahui juga bahwa panjang sisi CA sama dengan panjang sisi FD. Sisi CA merupakan sinar atau kaki dari sudut A dan sudut C pada segitiga ABC. Sementara itu, sisi FD merupakan sinar atau kaki dari sudut D dan sudut F pada segitiga DEF. Hal itu dapat kita tuliskan sebagai sisi CA sama panjang dengan sisi FD. Berdasarkan konjektur kekongruenan sudut sisi sudut, segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Selanjutnya, akan diberikan contoh untuk menentukan kekongruenan dua segitiga berdasarkan konjektur kekongruenan sudut sisi sudut sebagai berikut. Perhatikan gambar dua segitiga berikut. Pada gambar tersebut, terdapat dua segitiga yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Segitiga ABC kita sebut sebagai segitiga pertama, sedangkan segitiga DEF kita sebut sebagai segitiga kedua. Pada segitiga pertama, diketahui besar dari dua sudut, yaitu sudut B dan sudut C.
Pada segitiga kedua, juga diketahui besar dari dua sudut, yaitu sudut E dan sudut F. Dapat dilihat bahwa besar sudut B sama dengan besar sudut E, yaitu sebesar 45 derajat. Sedangkan besar sudut C sama dengan besar sudut F, yaitu sebesar 60 derajat. Artinya, dua sudut dari segitiga pertama sama besar dengan dua sudut dari segitiga kedua. Selanjutnya, panjang sisi BC sama dengan panjang sisi EF, yaitu sebesar 3 satuan panjang. Sisi BC merupakan sinar atau kaki dari sudut B dan sudut C. Sementara itu, sisi EF merupakan sinar atau kaki dari sudut E dan sudut F. Artinya, sisi yang merupakan sinar atau kaki dari sudut tersebut juga sama panjang. Karena dua sudut dari segitiga pertama sama besar dengan dua sudut dari segitiga kedua, sedangkan sisi yang merupakan sinar atau kaki dari sudut tersebut sama panjang. Berdasarkan konjektur kekongruenan sudut sisi sudut, diperoleh kesimpulan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Metode ini dapat digunakan apabila dua variabelnya sudah diketahui, yaitu besar dua sudut dari kedua segitiga dan panjang sisi dari sinar atau kaki dari sudut kedua segitiga. Apabila dua variabel tersebut tidak diketahui, kita harus menentukannya terlebih dahulu atau dengan menggunakan konjungsi kekongruenan yang lain. Selanjutnya, kita akan memastikan sekali lagi bahwa dengan cara melihat kedua sudut dan sisi dari sinar atau kaki dari sudut tersebut, dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Untuk itu, kita perlu menentukan bahwa semua sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian sama panjang, sedangkan sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar. Seperti syarat kekongruenan secara umum yang telah kita bahas di awal. Pada permasalahan segitiga ABC dan segitiga DEF, untuk menentukan sudut dan sisi yang belum diketahui, kita perlu menggunakan sifat ukuran sudut segitiga dan aturan sinus. Sifat ukuran sudut segitiga menegaskan bahwa suatu segitiga mempunyai total besar sudut 180 derajat. Sementara itu, aturan sinus adalah rasio atau perbandingan dari panjang sisi dan besar sudut pada sebarang segitiga. Selanjutnya, akan kita ingatkan kembali mengenai aturan sinus. Perhatikan suatu segitiga sebarang berikut. Pada gambar tersebut, sisi BC adalah sisi yang dihadap oleh sudut A, sehingga dapat dituliskan BC sama dengan A. Begitu juga sisi CA yang dihadap oleh sudut B, sehingga dapat dituliskan CA sama dengan B. Sementara itu, sisi AB dihadap oleh sudut C, sehingga dapat dituliskan AB sama dengan C. Dengan demikian, diketahui bahwa panjang sisi AB sama dengan C, sisi BC sama dengan A, dan sisi CA sama dengan B. Sedangkan sudut-sudutnya adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Aturan sinus adalah rasio atau perbandingan dari panjang sisi dan besar sudut pada sebarang segitiga, yaitu sebagai berikut. Panjang sisi BC atau sisi yang dihadap sudut A, yaitu A kecil per sin sudut A, sama dengan panjang sisi CA atau sisi yang dihadap sudut B, yaitu B kecil per sin sudut B, sama dengan panjang sisi AB atau sisi yang dihadap sudut C, yaitu C kecil per sin sudut C. Selanjutnya, akan kita buktikan bahwa sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian memiliki panjang yang sama, sedangkan sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian memiliki besar yang sama. Perhatikan kembali segitiga ABC dan segitiga DEF berikut. Pada pembahasan di awal, berdasarkan konjektur kekongruenan sudut sisi sudut, telah diketahui bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF yang dinotasikan sebagai berikut. Kita akan membuktikan bahwa sisi-sisi lainnya sama panjang.
sedangkan sudut-sudut lainnya sama besar. Dengan demikian, kita makin yakin bahwa segitiga ABC benar-benar kongruen dengan segitiga DEF berdasarkan definisi awal. Apabila terbukti benar, kita akan lebih yakin bahwa konjektur kekongruenan sudut sisi sudut dapat kita gunakan lebih lanjut untuk menentukan kekongruenan dua segitiga apabila syarat konjektur dipenuhi. Pada segitiga ABC tersebut, diketahui sudut B sama dengan 45 derajat, sudut C sama dengan 60 derajat, dan sisi BC sama dengan 3 satuan panjang, sedangkan pada segitiga DEF, diketahui sudut E sama dengan 45 derajat, sudut F sama dengan 60 derajat, dan sisi EF sama dengan 3 satuan panjang. Kita akan menentukan sudut-sudut yang belum diketahui, yaitu sudut A dan sudut D dengan sifat ukuran sudut pada segitiga. Selain itu, kita akan menentukan juga panjang sisi-sisi yang belum diketahui, yaitu AB, CA, DE, dan FD dengan menggunakan aturan sinus. Pertama, menentukan besar sudut yang belum diketahui. Penghitungan besar sudut-sudut yang belum diketahui pada segitiga ABC dan segitiga DEF adalah sebagai berikut. Sudut A pada segitiga ABC. Berdasarkan sifat ukuran sudut segitiga, jumlah semua sudut segitiga sama dengan 180 derajat, ekuivalen dengan sudut A sama dengan 180 derajat, dikurang sudut B dikurang sudut C. Substitusikan nilai sudut B dan sudut C ke persamaan, sehingga diperoleh sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat, dikurang 60 derajat. Diperoleh sudut A sama dengan 75 derajat. Jadi, diperoleh sudut sebesar 75 derajat. Sudut D pada segitiga DEF. Berdasarkan sifat ukuran sudut segitiga, jumlah semua sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Ekuivalen dengan sudut D sama dengan 180 derajat dikurang sudut E dikurang sudut F. Substitusikan nilai sudut E dan sudut F ke persamaan, sehingga diperoleh sudut D sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat dikurang 60 derajat. Diperoleh sudut D sama dengan 75 derajat. Jadi, diperoleh sudut sebesar 75 derajat. Hal ini berarti sudut A sama besar dengan sudut D yaitu 75 derajat. Sudut B sama besar dengan sudut E yaitu 45 derajat. Dan sudut C sama besar dengan sudut F yaitu 60 derajat. Dengan demikian, semua sudut yang bersesuaian pada segitiga ABC dan segitiga DEF sama besar. Kedua, menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Penghitungan panjang sisi-sisi yang belum diketahui pada segitiga ABC dan segitiga DEF adalah sebagai berikut. Diperhatikan untuk segitiga ABC, bahwa sisi BC adalah sisi yang dihadap oleh sudut A, sehingga dapat dituliskan BC sama dengan A sama dengan 3. Begitu juga untuk sisi CA, karena dihadap oleh sudut B, sehingga dapat dituliskan CA sama dengan B. Sementara itu, sisi AB dihadap oleh sudut C, sehingga dapat dituliskan AB sama dengan C. Panjang sisi AB. Karena yang diketahui sisi BC sama dengan A, dan sisi yang akan dicari adalah sisi AB sama dengan C, kita gunakan rumus A per sin sudut A sama dengan C per sin sudut C. Substitusikan A dengan 3, sudut A dengan 75 derajat, dan sudut C dengan 60 derajat. Ekuivalen dengan C sama dengan 3 dikali sin 60 derajat per sin 75 derajat. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3 atau 0,866, sedangkan sin 75 derajat sama dengan 0,966. Diperoleh C sama dengan 2,689. Jadi,
panjang sisi AB adalah 2,689 satuan panjang. Panjang sisi CA. Karena yang diketahui sisi BC sama dengan A dan sisi yang akan dicari adalah sisi CA sama dengan B, kita gunakan rumus A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B. Substitusikan A dengan 3, sudut A dengan 75 derajat, dan sudut B dengan 45 derajat. Ekuivalen dengan B sama dengan 3 dikali sin 45 derajat per sin 75 derajat. Sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 atau 0,707, sedangkan sin 75 derajat sama dengan 0,966. Diperoleh B sama dengan 2,196. Jadi, panjang sisi CA adalah 2,196 satuan panjang. Dengan demikian, pada segitiga ABC diperoleh panjang semua sisinya, yaitu AB sama dengan 2,689, BC sama dengan 3, dan CA sama dengan 2,196 dalam satuan panjang. Selanjutnya, diperhatikan untuk segitiga DEF bahwa sisi EF adalah sisi yang dihadap oleh sudut D, sehingga dapat dituliskan EF sama dengan D sama dengan 3. Begitu juga untuk sisi FD yang dihadap oleh sudut E, sehingga dapat dituliskan FD sama dengan E. Sementara itu, sisi DE dihadap oleh sudut F, sehingga dapat dituliskan DE sama dengan F. Panjang sisi DE. Karena yang diketahui sisi EF sama dengan D, dan sisi yang akan dicari adalah sisi DE sama dengan F, kita gunakan rumus D per sin sudut D sama dengan F per sin sudut F. Substitusikan D dengan 3, sudut D dengan 75 derajat, dan sudut F dengan 60 derajat. Ekuivalen dengan F sama dengan 3 dikali sin 60 derajat per sin 75 derajat. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3 atau 0,866 dan sin 75 derajat sama dengan 0,966. Diperoleh F sama dengan 2,689. Jadi, panjang sisi DE adalah 2,689 satuan panjang. Panjang sisi FD. Karena yang diketahui sisi EF sama dengan D, dan sisi yang akan dicari adalah sisi FD sama dengan E, kita gunakan rumus D per sin sudut D sama dengan E per sin sudut E. Substitusikan D dengan 3, sudut D dengan 75 derajat, dan sudut E dengan 45 derajat. Ekuivalen dengan E sama dengan 3 dikali sin 45 derajat per sin 75 derajat. Sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 atau 0,707, sedangkan sin 75 derajat sama dengan 0,966. Diperoleh E sama dengan 2,196. Jadi, panjang sisi FD adalah 2,196 satuan panjang. Dengan demikian, pada segitiga DEF diperoleh panjang semua sisinya yaitu DE sama dengan 2,689, EF sama dengan 3, dan FD sama dengan 2,196 dalam satuan panjang. Dari panjang sisi-sisi segitiga ABC dan segitiga DEF, diperoleh AB sama dengan DE sama dengan 2,689, BC sama dengan EF sama dengan 3, dan CA sama dengan FD sama dengan 2,196 dalam satuan panjang. Dapat kita simpulkan bahwa semua sisi yang berkorespondensi pada segitiga ABC dan segitiga DEF sama panjang. Jadi, berdasarkan dua syarat kekongruenan dua buah bangun datar, dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Artinya,
Kita dapat membuktikan kekongruenan dua segitiga cukup dengan menggunakan konjektur kekongruenan sudut sisi sudut apabila telah diketahui besar dua sudut dan panjang sisi dari sinar atau kaki sudut dari dua segitiga yang diperbandingkan. Apabila tidak diketahui besar dua sudut segitiga dan panjang sisi dari sinar atau kaki sudut segitiga tersebut, kita perlu menggunakan konjektur kekongruenan lainnya. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar dua segitiga berikut. Dapatkah kalian menentukan bahwa segitiga ADB dan segitiga CDB tersebut kongruen? Pada gambar tersebut, terdapat dua segitiga yaitu segitiga ADB dan segitiga CDB. Segitiga ADB kita sebut sebagai segitiga pertama, sedangkan segitiga CDB kita sebut sebagai segitiga kedua. Pada segitiga pertama, diketahui besar dari dua sudut yaitu sudut A dan sudut D. Pada segitiga kedua, juga diketahui besar dari dua sudut yaitu sudut C dan sudut D. Dapat dilihat bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut C, yaitu sebesar 40 derajat. Sedangkan besar sudut D pada kedua segitiga adalah 90 derajat. Artinya, dua sudut dari segitiga pertama sama besar dengan dua sudut dari segitiga kedua. Selanjutnya, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi CD, yaitu 12 cm. Sisi AD merupakan sinar atau kaki dari sudut A dan sudut D. Sementara itu, sisi CD merupakan sinar atau kaki dari sudut C dan sudut D. Artinya, sisi yang merupakan sinar atau kaki dari sudut tersebut sama panjang. Jadi, dua sudut dari segitiga pertama dan segitiga kedua sama besar, sedangkan sisi yang merupakan sinar atau kaki dari sudut segitiga pertama dan segitiga kedua juga sama panjang. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa segitiga ADB kongruen dengan segitiga CDB atau dapat dituliskan sebagai berikut. Setelah memahami cara menentukan kekongruenan dua segitiga dengan konjektur kekongruenan sudut sisi sudut, kita akan kembali pada permasalahan di awal. Kita diminta untuk mengecek kekongruenan dari dua segitiga berikut. Pada segitiga ABC dan segitiga PQR tersebut, diketahui bahwa panjang sisi CA sama dengan panjang sisi RP. Sisi CA merupakan sinar atau kaki dari sudut A dan sudut C, sedangkan sisi RP merupakan sinar atau kaki dari sudut P dan sudut R. Dapat dilihat juga bahwa sudut C sama besar dengan sudut R, yaitu sebesar 65 derajat. Untuk dapat membuktikan kedua segitiga tersebut kongruen, kita dapat menggunakan konjektur kekongruenan sudut sisi sudut. Kita hanya perlu membuktikan sudut A sama besar dengan sudut P. Apabila sudut A sama besar dengan sudut P, segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen. Diketahui bahwa besar sudut A adalah 80 derajat dan besar sudut P belum diketahui. Karena besar sudut P belum diketahui, kita perlu mencari besar sudut P dengan sifat ukuran sudut segitiga sebagai berikut. Berdasarkan sifat ukuran sudut segitiga, jumlah semua sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Ekuivalen dengan sudut P sama dengan 180 derajat dikurang sudut Q dikurang sudut R. Substitusikan nilai sudut Q dan sudut R ke persamaan, sehingga diperoleh sudut P sama dengan 180 derajat dikurang 35 derajat dikurang 65 derajat. Diperoleh sudut P sama dengan 80 derajat. Jadi, diperoleh besar sudut P adalah 80 derajat. Dengan demikian, jelas bahwa sudut A sama dengan sudut P sama dengan 80 derajat. Artinya, segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menentukan kekongruenan dua segitiga,
kita dapat menggunakan salah satu dari 3 konjektur berikut. Konjektur kekongruenan sisi sudut sisi, konjektur kekongruenan sudut sisi sudut, konjektur kekongruenan sisi sisi sisi. Kedua, konjektur kekongruenan sudut sisi sudut adalah aturan untuk menentukan kekongruenan dua segitiga dengan syarat sebagai berikut. Jika dua sudut dari segitiga pertama sama besar dengan dua sudut dari segitiga kedua, dan sisi yang merupakan sinar atau kaki dari sudut tersebut sama panjang, dua segitiga tersebut kongruen.